Selamat datang di podcast Obrol-Obrol Santai bersama Rumah Sakit Umum Ganesha. Saya Ratna yang akan menemani Anda ngobrol santai tapi tetap serius soal topik yang sering kita lewatkan, yaitu pengelolaan limbah rumah sakit. Nah, kenapa sih kita itu penting? Kenapa sih ini penting? Karena coba bayangkan, rumah sakit seperti Rumah Sakit Umum Ganesha itu setiap hari melayani ratusan pasien. Kebayangkan berapa banyak limbah yang dihasilkan kalau nggak dikelola dengan baik. Pasti bisa menimbulkan bahaya untuk lingkungan, tapi juga bahaya untuk masyarakat. Nah, untuk yang hari ini saya nggak ngomong sendirian loh. Saya ditemani oleh narasumber kita, Itu Bagus Radit, yang katanya nggak cuma ahli soal limbah, tapi juga jago bikin suasana nggak garing. Selamat datang, Bagus Radit. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Ida Bagus Raditya. Salam santun, salam sehat, salam hormat, salam rahayu bangsa. Jadi kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol nih tentang limbah, baru pertama aja udah kita ketawa aja ya. Berarti sukses bikin topik ini lebih ringan. Nah, ngomong-ngomong, gimana kabarnya, Bagus? Ya, kabarnya segini aja, nggak ada perubahan. Ya, bisa tenang-tenang ya. Ya, ngobrol-ngobrol santai. Ya, betul. Ya, jadi menurut Bagus itu kenapa sih kadang-kadang limbah rumah sakit itu nggak pernah viral di media sosial? Ya kan karena gini loh, karena tidak pernah viral di media sosial. Karena limbah rumah sakit di Rumah Sakit Ganesha sudah dikelola dengan baik. Nah, salah satu caranya kita sudah mengetahui jenis karakteristik limbah rumah sakit atau limbah Fasiankes, yaitu ada limbah medis dan limbah non medis. Oke, nanti lebih dalam akan saya jelaskan bagaimana pengelolaan limbah medis dan non medis yang ada di Rumah Sakit Umum Ganesha sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam. Untuk itu kedepannya mohon simak dengan baik ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, Bagus. Bagaimana sih tantangan utama dalam pengelolaan limbah rumah sakit, khususnya di rumah sakit besar seperti Rumah Sakit Umum Ganesha ini? Oke, nah tantangan besar yaitu pertama, kita merujuk pada Permen LHK yang terbaru ini ya, Permen LHK nomor 6 tahun 2021 dengan tata cara pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang ada di rumah sakit. Oke, kita bahas mendalam lagi. Di sini ya, saya akan membahas limbah medis. Itu ada jenisnya. Yang pertama itu dibagi menjadi limbah medis yang dari pelayanan atau ada dari jarum suntik, itu ada pelayanan bekas operasi juga. Nah, itu harus sesuai dengan tata cara merujuk pada PP nomor 6 tahun 2021. Nah, di sini di rumah sakit juga sudah menyediakan beberapa tempat sampah sesuai dengan jenis karakteristik limbah sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk limbah medis kita bahas sesuai dengan karakteristik. Yang pertama, sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu untuk limbah medis dengan kode kresek warna kuning, habis itu limbah sitostatika warna kresek berwarna ungu, habis itu untuk limbah yang non-medis atau disebut dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga, yaitu kita memakai kresek warna hitam untuk di Rumah Sakit Ganesha. Dan itu juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadinya kita di rumah sakit sudah melakukan pengelolaan limbah medis dan non medis. Nah, yang paling menarik adalah limbah medis
itu kita sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, di mana limbah medis itu kita kelola, maksudnya kita bedakan jenisnya sesuai yang saya bilang tadi. Kemudian kita membawa limbah medis tersebut ke TPS B3 oleh petugas cleaning service yang juga sudah mengetahui cara pembuangan limbah medis dengan menggunakan APD yang sudah ditentukan. Kemudian limbah medis diangkut oleh pihak ketiga untuk dimusnahkan. Jadinya limbah medis di rumah sakit tidak membahayakan untuk ekosistem lingkungan dan juga untuk masyarakat yang ada di sekitar. Itu Jadi itu kan pembahasan secara umum ya, Gus ya. Jadi kalau boleh tahu gimana sih sistem pengelolaan limbah di rumah sakit umum Ganesha secara terperinci itu? Nah, untuk sistem pengelolaan limbah medis secara terperinci, yaitu kita pengelolanya ada limbah medis dan non medis. Nah, jadinya yang paling terperinci banget adalah limbah medis itu bisa disebut dengan limbah infeksius ya. Ada limbah medis yang infeksius dan non infeksius. Nah, yang non infeksius ini adalah yaitu dari, misalkan kita kan di sini mempunyai genset, itu oli dari bekas genset itu disebut juga dengan limbah B3 ya, limbah B3 yang non medis. Kalau limbah B3 medis itu adalah limbah dari fasilitas atau fasilitas pelayanan rumah sakit seperti jarum suntik yang saya bahas tadi, jarum suntik, bekas operasi, maksudnya tindakan-tindakan medis. Nah, itu yang disebut dengan limbah medis. Nah, untuk limbah B3 yang non medis maksud saya itu ada oli bekas, lampu TL, baterai bekas gitu. Nah, itu juga kita mempunyai TPS-nya juga. Punya juga sendiri. Ya, punya TPS sendiri. Iya. Ya, kita menggunakan istilahnya ya dengan warna TPS itu berwarna merah karena dia disebut beracun. Iya, betul. Jadi kita nggak bisa sembarang tempat ya. Makanya supaya jarum suntik, oli bekas genset, apapun itu ya. Nah, ini loh Sobat Ganesha atau teman-teman yang paling menarik di rumah sakit Ganesha, yang paling sekarang adalah trending topik ya di wilayah Gianyar maupun Denpasar, yaitu adalah pengelolaan limbah domestik sesuai dengan karakteristik yang terbaru. Apa itu Gus? Coba bisa dijelaskan nggak? Nanti ya sekarang saya jelaskan sedikit. Oke. Nah, limbah domestik atau limbah rumah tangga itu dibagi menjadi 3, yaitu ada limbah anorganik, ada limbah organik, ada limbah residu. Itu yang menjadi trending topik saat ini di wilayah Gianyar maupun Denpasar dan sekitarnya. Pantas ya ibu-ibu sekarang pada sibuk beres-beresin, milihin mana sampah organik, anorganik, apalah itu ya, Gus ya. Nah, sekarang di Ganesha kita sudah melakukan pengolahan seperti itu. Jadi untuk yang organik kita di sini ya mau rencana pembuatan namanya tebu modern. Nah, di mana tebu modern itu dibuat, maksudnya kayak membuat lubang di tanah gitu loh, kayak sumur resapan, tapi di dalamnya kita isi limbah organik. Jadinya limbah organik kita masukkan ke lubang yang sudah disiapkan, itu ke dalamnya kurang lebih 2-3 meter dengan diameter kurang lebih 1 meter. Oh gitu. Ya, jadinya untuk limbah organik yang kita simpan di dalam tanah itu nanti kita bisa panen menjadi pupuk organik. Itu gagasan ke depan untuk sobat Gagasannya saya. ya. Walah, bagus banget ya gagasannya. Nah, Kira-kira untuk
ya? Itu kurang lebih itu dalam jangka waktu berapa lama gitu? Nah, itu yang lumayan tuh idenya kan, bisa menghemat, bisa meliburkan tanaman, ya kan? Untuk meliburkan tanaman di rumah sakit, jadinya kita tidak perlu membeli pupuk, jadi kita cukup memanen pupuk yang sudah kita buat. Istilahnya kita dari limbah organik ini kita perlu menambahkan bakteri E4 namanya sih. Apa itu? Ya, istilahnya bakteri pengurai pada limbah organik. Jadinya kita bisa istilahnya memanen pupuk itu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, itu untuk menjadi sebuah pupuk. Itu Sobat Ganesha. Kemudian untuk limbah kardus yang digolongkan dengan anorganik itu ada nilai ekonomis. Itu adalah salah satu pemasukan tambahan dari rumah sakit Ganesha. Ya, habis itu yang limbah residu, nah itu baru diangkut oleh pihak ketiga. Itu yang residu, jadinya yang organik dan anorganik kita mengelola di rumah sakit dan juga ada petugas pemilah. Jadinya dia sudah memahami antara limbah organik, anorganik dan residu. Gitu. Mantap, Gus. Nah, jadi satu. Apa itu, Gus? Ini yang paling menarik ya bagi teman-teman yang tidak mengetahui atau yang belum maksudnya belum memahami atau belum mengetahui limbah medis di rumah sakit yang paling bagus kita olah menjadi nilai ekonomis. Limbah medis kita olah menjadi limbah non medis menjadi nilai ekonomis. Ada pemasukan dari untuk rumah sakit. Nah, di sini yang saya mau bahas lebih mendalam yaitu limbah medis dari pelayanan cuci darah itu ada jerigen dari instalasi hemodialisa itu kita olah. Itu jerigen itu adalah dia kan termasuk karakteristik limbah medis. Nah, itu kita olah, kita desinfektan menggunakan klorin 0,5%. Habis itu kita desinfektan dan itu menjadi sebuah nilai ekonomis. Lagi satu, yang paling menarik adalah botol infus bekas dari pasien itu menjadi nilai ekonomis. Jadi apa, Gus? Menjadi limbah non medis dan menjadi nilai ekonomis untuk rumah sakit Ganesha. Tepuk tangan dulu ya. Jadi benar-benar berlancar ya dan berjalan bagaimana visi dari Rumah Sakit Umum Ganesha, yaitu isi reduce, reuse, dan recycle. Nah, teman-teman, itu yang paling menarik bagi saya. Di sini kan membahas tentang bagaimana pengelolaan limbah di rumah sakit, yaitu menjadi nilai ekonomis. Nah, salah satunya adalah limbah medis kita olah menjadi non medis menjadi nilai ekonomis. Nah, di sini yang saya bahas lagi sedikit itu adalah untuk mengelola menjadi limbah non medis yang dari botol infus itu adalah infus yang tidak terkontaminasi oleh cairan tubuh pasien maupun darah. oh iya. Oke, itu yang kita olah menjadi nilai ekonomis. Itu. Nah, di sini juga Rumah Sakit Umum Ganesha mempunyai misi. Ingat, teman-teman, kan lupa? Pasti ada yang lupa. Forget. Ya, misi rumah sakit yang nomor 4. Nah, itu pasti teman-teman lupa. Kembali lagi deh, neteknya. Ya, misi di rumah sakit kan, jangan dong dilupakan. Ya, itu misi rumah sakit nomor 4, melakukan pengelolaan limbah medis dan non medis dengan prinsip 3R. Reduce, reuse, recycle, sehingga tidak membahayakan ekosistem lingkungan di sekitar rumah sakit. Nah, jadinya Sobat Ganesha kita atau saya sebagai petugas kesehatan lingkungan sudah melakukan pengelolaan
limbah medis maupun non medis sesuai dengan aturan atau Permen LHK Nomor 6 tahun 2021 yang terbit 3 tahun yang lalu. Nah, itu merujuk jadinya sebagai acuan Rumah Sakit Umum Ganesha untuk mengelola limbah medis dan non medis. Oke. Jadi dari yang Blikus ini jelasin tadi itu apa semua rumah sakit di Indonesia itu sudah punya sistem pengelolaan limbah seperti itu, Gus? Nah, kalau semua rumah sakit sudah pasti mempunyai sistem seperti itu, karena kan ada acuan yang sudah diterbitkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang tata cara pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun. Seperti itu. Jadinya kemungkinan besar ya rumah sakit juga sudah melakukan seperti ini. Tapi di samping itu juga kita mempunyai sisi plusnya mengikuti misi dari Rumah Sakit Umum Ganesha yang nomor 4. Teman-teman yang pasti selalu melupakan misi rumah sakit yang nomor 4. Jadinya saya sebagai petugas kesehatan lingkungan harus mempunyai prinsip 3R. Reduce, reuse, recycle untuk Rumah Sakit Umum Ganesha gitu. Ya, bagus. Jadi untuk Blikus apakah ada saran untuk teman-teman pelayanan di sini atau khususnya juga masyarakat gitu, bagaimana cara pengelolaan limbah itu agar tidak mencemari lingkungan di sekitar? Nah, untuk itu kira-kira masih banyak nih masyarakat yang masih cuek gitu sama kebersihan lingkungan gitu. ya kan sekarang kan tergantung ya karakter orang masing-masing sih. Tapi kita juga di sini di rumah sakit kan sudah menyediakan tempat sampah sesuai dengan karakteristiknya limbah masing-masing gitu. Ada yang medis dan ada yang non medis. Nah, untuk pesan-pesan untuk masyarakat di sekitar, untuk teman-teman di rumah sakit, tolong peduli dengan lingkungan. Nah, terkait sekarang adalah di wilayah Gianyar kan di Gianyar sudah melakukan yang namanya pengelolaan limbah domestik atau rumah tangga yang sudah diarahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Gianyar. Ya, jadinya warga di sekitar juga sudah tahu apa itu sampah organik, anorganik, residu. Jadinya teman-teman sudah tahu. Jadinya ini trending topik yang sangat bagus sekali sih. Betul. Jadi kita wajib buat ngikutin peraturan yang ada, guys ya. Oke. Jangan sampai melanggar ya, guys. Tetap jaga kebersihan lingkungan. Oke. Terima kasih Blikus ya sudah menemani podcast pada hari ini. Oke, salam sehat, salam santun, salam rahayu, bye. Bye.